Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Pengertian dari standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Manfaat dari standarisasi. Yang pertama, agar dapat digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, memudahkan komunikasi antara satu sama lain. Dan yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Konsep protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti devices untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda, berkaitan dengan media maupun servis yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Suatu protokol dapat berjalan di semua peralatan di dalam jaringan, berkaitan dengan perbedaan media satu dengan media lainnya. OSI, Open Systems Interconnection. Ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi ini disebut dengan Open Systems Interconnection atau OSI. Dalam model OSI memiliki 7 layer, dan tiap layernya memiliki definisi dan fungsi yang berbeda. Model OSI terdiri atas Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Pada layer ketujuh yaitu Application Layer. Layer ini merupakan layer teratas pada model OSI, di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Contohnya adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Layer ke-6, yaitu Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer ini memastikan data yang dikirimkan dapat diterima sesuai dengan format yang dapat dibaca oleh penerima. Contoh protokol yang digunakan adalah MIME, SSL, TLS, dan lain-lain. Layer 5, yaitu Session Layer. Layer ini menangani pembentukan dan pemeliharaan koneksi dalam sistem. Dalam layer ini terjadi negosiasi koneksi, mengatur, memelihara, dan memastikan sinkronisasi pertukaran informasi dalam jaringan dari kedua sisi. Contoh protokol yang digunakan adalah socket, pembentukan session pada TCP, RTP. Layer keempat yaitu Transport Layer. Layer ini mengelola data dan mempersiapkan untuk ditransmisikan dalam jaringan. Pada layer ini memastikan koneksi secara end-to-end dan memastikan paket sesuai dengan urutannya pada saat akan diterima. Contohnya yaitu TCP dan UDP. Layer 3, yaitu Network Layer. Layer ini menangani skema pengalamatan jaringan dan konektivitas segmen jaringan. Layer ini mengatur bagaimana sistem dengan jaringan yang berbeda dapat berkomunikasi. Contoh protokol yang digunakan yaitu IP, ICMP, OSPF, dan lain-lain. Layer 2, yaitu Data Link Layer. Layer ini mengkoneksikan media fisik pada jaringan, kabel, sinyal listrik dengan media abstrak, paket, dan data stream. Pada layer ini terjadi pengalamatan perangkat keras, MAC address, flow control, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan beroperasi. Contohnya yaitu point-to-point protocol atau P2P. Layer 1, yaitu Physical Layer. Layer ini menangani transmisi pada media fisik seperti sinkronisasi hardware interface dengan kabel network dan pengaturan tegangan.
Pada layer ini terdapat perangkat keras dasar jaringan, yaitu hub, repeater, multiplexer, network adapter. Media transmisi pada layer ini menggunakan kabel maupun wireless. TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Dalam implementasinya, OSI layer dan TCP/IP melakukan hal yang sama. Perbedaannya pada TCP/IP memiliki layer yang lebih sedikit dan melakukan beberapa tugas lebih banyak. TCP/IP memiliki 4 layer, di antaranya application, transport, internet, dan network interface. Yang pertama, application layer. Sama dengan layer application pada model OSI. Perbedaannya, layer ini menangani 3 layer teratas OSI, yaitu application, presentation, dan session. Layer ini mengambil informasi dari aplikasi dan meletakkannya pada paket kosong yang baru dibuat. Paket ini kemudian dikirimkan ke layer transport. Contohnya yaitu Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, dan SNMP. Selanjutnya, host-to-host atau transport TCP. Fungsi layer ini sama seperti transport layer pada OSI. Layer ini menerima paket yang dikirimkan oleh layer application. Paket ini kemudian diberi header yang berisi semua informasi yang harus dilakukan terhadap paket oleh layer transport penerima. Contohnya yaitu TCP dan UDP. Internet atau IP. Fungsi layer ini sama dengan layer network pada OSI. Layer ini juga menambahkan header di depan paket seperti layer transport. Header ini berisi informasi untuk layer internet penerima. Setelah header terpasang, paket dikirimkan ke layer network interface. Contohnya yaitu ARP, IGMP, dan ICMP. Selanjutnya, network interface layer. Pada layer 1 dan layer 2 OSI, ditangani oleh layer 1 TCP/IP, yaitu network interface. Layer ini memberikan headernya sendiri pada tiap paket. Header inilah yang akan membantu router dan gateway dalam melakukan pengiriman paket kepada tujuan. Jika semua header telah terpasang, kemudian paket dikirimkan ke tujuan. Contohnya yaitu Ethernet, token ring, frame relay, dan ATM. TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. TCP mempunyai karakteristik sebagai protokol yang berorientasi koneksi atau connection oriented. Protokol TCP menggunakan jalur data full duplex yang berarti antara kedua host terdapat 2 buah jalur, yaitu jalur masuk dan jalur keluar, sehingga data dapat dikirimkan secara simultan. UDP atau User Data Protocol. Jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Komputer yang menggunakan UDP bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Perbedaan TCP dan UDP. TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi, jadi harus membuat kode sendiri. TCP menjamin pengiriman penerimaan data akan reliable dan teratur, sedangkan UDP tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur, sehingga paket data mungkin dapat kurang, terduplikat, atau bahkan tidak sampai sama sekali. TCP secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, sedangkan UDP, pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. TCP tidak akan mengirimkan data terlalu cepat, sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat menanganinya. Sedangkan UDP
harus membuat kepastian mengenai proses transfer data agar tidak terlalu cepat sehingga internet masih dapat menanganinya. Yang terakhir, TCP mudah untuk digunakan transfer paket data, seperti menulis dan membaca file. Sedangkan UDP, jika paket data ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan mengirim ulang data yang diperlukan. Network Protocol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat, Telecommunication Network atau Telnet, yaitu protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau Local Area Network atau LAN. Yang kelima, File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Yang keenam, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, yaitu protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet atau intranet. Yang ketujuh, Secure Socket Layer atau SSL, yaitu protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Yang kedelapan, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, yaitu protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini adalah MRTG, Deadwood, dan lain-lain. Yang kesembilan, Secure Cell atau SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Yang ke-10, Post Office Protocol Version 3 atau POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-11, Internet Message Access Protocol atau IMAP, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Yang ke-12, Internet Control Message Protocol atau ICMP, yaitu utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang ke-13, Point-to-Point Protocol, yaitu protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang ke-14, Domain Name System atau DNS, yaitu Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer, atau Name Resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Dan yang ke-15 yaitu HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.